Bersiap. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita biasakan menumbuhkan rasa nasionalisme kita supaya kita semakin cinta terhadap tanah air. Nah, hari ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Udah hafal Garuda Pancasila? Sudah. Oke, kita berdiri dulu dan kita nyanyikan bersama-sama. Oke, yang tertib ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Oke, tadi kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sekarang kita bersiap belajar. Sudah siap semuanya ya? Keluarkan alat tulisnya dan lain-lain. Kita simak sekarang. Kita akan pembiasaan literasi. Biasanya kita baca buku. Kemarin kita sudah nonton video. Nah, sekarang kita coba untuk membaca komik bergambar. Nah, komik bergambar ini Ibu akan minta beberapa teman kamu untuk membacakannya. Yang lain menyimak, lalu kita simpulkan kira-kira apa pesan yang terkandung dalam komik tersebut. Oke, Ibu minta nanti Ayunda jadi anaknya, Natasha jadi ibunya, lalu Adit jadi bapaknya. Siap ya? Oke, siap. Coba mulai dibaca, yang lain menyimak. Silakan, Ayunda mulai. Ma, cendolnya udah habis. Bungkusnya buang di mana? Langsung buang aja, gak apa-apa. Kok sembarangan? Repot kalau harus bawa sampah kemana-mana. Lagi pula buangnya kan cuma dikit, jadi gak apa-apa. Kalau ibu kerepotan, sini saya bantuin buang sampahnya. Biarpun dikit, kalau sampahnya udah numpuk bisa bikin banjir, Bu. Oke, kira-kira setelah kita menyimak teman-teman kamu membacakan, apa pesan yang terkandung di dalam komik tersebut? Ada yang bisa menjawab? Erina, silakan berdiri biar ketahuan. Jangan buang sampah sembarangan. Oke, jangan buang sampah sembarangan. Kenapa kira-kira kita nggak boleh buang sampah sembarangan? Kan cuma sedikit. Kenapa? Ada yang bisa tahu? Ayunda. Biarpun dikit, kalau sampahnya udah numpuk bisa bikin banjir. Oke, benar. Memang kita sedikit. Misalnya satu orang buang sampah 1. Kalau ada 10 orang, sampahnya udah 10. Kalau udah 20 orang, sampahnya 20. Semakin banyak akan semakin numpuk. Kira-kira kalau sampahnya numpuk, apa yang diakibatkan oleh sampah numpuk itu? Ada yang tahu? Ayo. Kira-kira kalau sampah menumpuk, oke Ryu, diri. Banjir. Banjir, betul sekali. Salah satunya banjir. Tadi setelah literasi kita sudah mengambil maknanya. Sekarang kita lanjut. Ibu mau tanya ke kamu, masih ingat nggak pembelajaran kemarin? Masih. Oke, coba siapa yang masih ingat coba tunjuk tangan. Ayo Feli. Kewajiban sebagai warga negara. Kewajiban sebagai warga negara. Ada lagi? Adit. Makna proklamasi. Makna proklamasi. Jadi kemarin itu kita sudah belajar tentang makna proklamasi. Nah, kalau sekarang hari ini kita akan mempelajari tentang ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki dan perempuan, terus menemukan kata kunci pada sebuah bacaan, lalu yang ketiga adalah interval nada. Ya, jadi tujuan pembelajaran melalui membaca, nanti Ibu akan kasih bacaan lewat PowerPoint supaya kamu bisa menentukan perkiraan informasi apa yang ada pada gambar tersebut, pada bacaan tersebut. Lalu yang kedua itu, kamu Ibu minta nanti membaca teks bacaan, lalu kamu analisis apa informasi yang kamu baca
atau dapat dari teks bacaan tersebut. Lalu yang ketiga, nanti ibu minta menuliskan kata kunci. Lalu yang keempat, melalui diskusi kelompok ibu minta nanti kamu mempresentasikan informasi yang sudah kamu peroleh. Lalu yang kelima, melalui pengamatan gambar, nanti ibu kasih kamu gambar, kamu bisa menemukan ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki dan perempuan. Lalu ketujuh, melalui diskusi kelompok ibu minta kamu mempresentasikan pengaruh perubahan fisik pada anak laki-laki dan perempuan. Lalu berikutnya adalah dengan menyanyikan sebuah lagu Aku Cinta Lingkungan. Jadi nanti ibu kasih kamu sebuah lagu, lalu kita nyanyi bersama-sama, lalu kamu tentukan interval nadanya. Oke, itu tadi tujuan pembelajaran kita. Nah, sekarang ibu akan memberikan kamu sebuah gambar. Sekarang kamu amati gambar ini, kira-kira apa yang kamu lihat? Coba. Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Audrey, coba diri. Orang-orang sedang bekerja bakti. Orang-orang sedang bekerja bakti. Berikutnya ada lagi. Alhayu, diri. Ada banyak orang, ada anak kecil, bapak-bapak dan ibu-ibu. Oke, ada banyak orang, ada bapak-bapak, ada ibu, ada anak kecil, Bu. Oke, kira-kira orang-orang ini kan sedang kerja bakti. Apa tujuan kerja bakti? Novi, diri Novi. Menjaga lingkungan. Ya, kerja baktinya untuk menjaga lingkungan. Ada lagi? Apa Ramdhani, diri? Supaya bersih. Supaya bersih. Jadi kita fungsinya di gambar ini itu ada beberapa orang sedang bekerja bakti, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada anak-anak, remaja, semua bekerja bakti. Apa tujuan kerja bakti tadi? Untuk membersihkan lingkungan supaya lingkungan kita terjaga. Nah, sekarang setelah itu kamu sudah mengamati gambar. Sekarang kamu lihat bacaannya. Ibu punya sebuah bacaan. Nanti kita baca secara bergantian. Lalu kamu tentukan kira-kira kata apa yang sering muncul dalam paragraf tersebut. Oke, bisa? Kita coba ya. Buat teks bacaan di depan, kita akan baca secara bergantian. Ya, yang lain yang tidak ada gantian baca, menyimak ya. Kita mulai dari Tirta, lalu lanjut dengan teman seterusnya ya. Oke, siap, mulai Tirta. Warga masyarakat Desa Telaga Sari sangat peduli lingkungan. Mereka bersama-sama menjaga lingkungan tempat tinggal agar bersih dari sampah. Saskia. Mereka memiliki andil dalam pengelolaan sampah di sekitar tempat tinggalnya. Desa Telaga Sari mendirikan bangsa-bangsa Sari. Sampah ini dikelola beberapa pengurus desa. Di kampung ini warga masyarakat menitipkan sampah pada rumah masing-masing. Warga masyarakat Desa Telaga Sari biasa menitipkan sampah 2 hari sekali ke bank sampah asli. Sampah yang mereka titipkan terdiri atas sampah basah, plastik, dan kertas. Lanjut. Sampah basah biasanya berasal dari sampah dapur, seperti kulit bawang, kulit buah, kulit telur. Bisa dikatakan bahwa ibu-ibu di Desa Telaga Sari sudah memisahkan sampah basah dan Tadi kita sudah menyimak teman-teman kalian membaca. Sekarang coba kita lihat dari bacaan tersebut, kira-kira kata-kata apa yang diulang-ulang atau kata-kata penting apa yang kamu temukan dalam teks bacaan di sini. Coba, ada yang bisa menemukan kata-kata penting yang berulang-ulang? Tunjuk tangan. Jeskil. Desa Telaga Sari. Ada lagi? Naila. Sampah. Betul. Lanjut. Jadi ada 3 kata yang ditemukan. Pertama apa? Desa Telaga Sari. Terus apa lagi tadi yang teman-teman temuin? Sampah. Sampah. Yang ketiga? Bank sampah. Bank sampah. Nah, dari ketiga kata ini adalah kata yang diulang, kata yang penting. Ini disebutnya dengan kata kunci. Kata kunci.
Jadi kata kunci itu fungsinya adalah untuk menemukan informasi selanjutnya. Nah, dari kata kunci ini kamu bisa tuh menentukan judul. Nah, kira-kira dari kata kunci ini kamu bisa nggak menemukan judul yang tepat untuk bacaan di sini? Kata kunci ini kita akan bisa membuat sebuah judul. Kamu bisa menentukan sebuah judul. Nah, kira-kira dari bacaan yang sudah kamu baca tadi, dari kata kunci yang kita temukan, ada yang bisa menemukan judulnya? Akbar, coba. Pengelolaan sampah di desa Telaga Sari. Oke, bisa. Pengelolaan sampah di desa Telaga Sari. Oke, ini adalah salah satu fungsi dari kata kunci. Nah, jadi kata kunci itu adalah kata-kata penting yang bisa kita ambil dari sebuah bacaan. Bisa untuk menentukan judul, bisa juga untuk menemukan informasi. Sebuah video, tolong kamu menyimak video tersebut, lalu kamu amati apa yang ada dalam video tersebut. Oke? Dan dapat menjadi pemandu bagi pembaca untuk menebak isi pokok atau informasi yang terdapat dalam teks. Yang pertama adalah mencari kata kunci pada judul bacaan. Judul bacaannya, jadi aktivis peduli lingkungan, bocah ini kumpulkan 650 kg koran bekas. Maka kata kuncinya adalah lingkungan dan koran bekas. Lingkungan dan koran bekas merupakan dua kata kunci yang terdapat pada judul teks. Karena secara umum judul tersebut ingin menyampaikan informasi berupa seorang anak yang memilih untuk menjadi seorang aktivis lingkungan untuk menyelamatkan lingkungan kita saat ini. Adapun cara yang dilakukannya adalah dengan mengumpulkan koran bekas. Dengan menyodorkan kata lingkungan dan koran bekas, pembaca dan pendengar teks tersebut dapat langsung mengetahui inti informasi yang akan mereka terima. Selanjutnya, yang pertama, carilah kata yang diulang-ulang beberapa kali. Biasanya kata yang diulang merupakan kata kunci karena merupakan kata yang penting dan dibahas di dalam paragraf. Selanjutnya, yang kedua, carilah kata kunci di dalam ide pokok paragraf. Di dalam ide pokok paragraf biasanya memuat kata kunci karena merupakan kalimat yang utama di dalam sebuah paragraf. Yang ketiga, biasanya kata kunci diucapkan kembali, tetapi diganti dengan kata lain dengan maksud agar dapat menghemat kata dan meyakinkan pembaca tentang keutamaan kata tersebut. Contoh mencari kata kunci pada teks paragraf. Kita sudah menonton video pembelajaran tentang kata kunci. Nah, kira-kira dari video tersebut ada yang bisa memberi pendapat apa itu kata kunci? Kita ini Kata penting yang mencerminkan dari dalam teks. Oke, jadi kata kunci itu kata penting yang mencerminkan sebuah teks. Betul. Nah, jadi kalau dari video tersebut kira-kira gimana kita cara menentukan kata kunci? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Yo, Erina. Cari kata yang diulang-ulang. Cari kata kunci dalam ide pokok paragraf. Kata kunci biasanya diucapkan kembali tapi diganti dengan kata lain dengan maksud yang sama. Oke, itu ada 3 caranya mencari kata kunci. Cari kata yang diulang-ulang. Terus yang kedua, cari dalam ide pokoknya di sebuah paragrafnya. Terus yang ketiga itu biasanya kata kunci akan diulang kembali tapi dalam kata lain yang maknanya sama. Itu cara mencari kata kunci. Oke, kira-kira sudah bisa menentukan kata kunci ya? Oke, sekarang biar kita refreshing nih. Ini mas udah mulai lesu. Kamu masih ingat tepuk bisa? Kita tepuk bisa dulu. Saya bisa, yakin bisa, pasti bisa. Bisa, yes. Masih ingat? Yes, ya. Kita coba semuanya. Tepuk bisa. Saya bisa.
Cinta lingkungan. Gimana caranya cinta lingkungan, Alhayu? Membersihkan lingkungan. Apalagi? Ayunda? Merawat. Terus apa lagi? Merawat lingkungan. Ngapain lagi? Tadi kamu kegiatannya nih di lagu ini sama orang tuanya ngapain, Erina? Menyirami tanaman. Yang menyirami tanaman. Apalagi? Menyayangi lingkungan dan merawat tanaman yang kita punya. Siapa yang rupanya punya tanaman? Yang lain gak punya? Gak ada tanahnya? Ya, oke. Sebagian besar sudah punya tanaman. Berarti gimana kalau kita punya tanaman di rumah? Kita harus dirawat, dijaga, disiram, dan disayangi. Oke? Nah, itu adalah salah satu cara menjaga lingkungan. Sekarang kita lanjut lagi. Nah, dari nada yang tadi kamu bacakan, kamu nyanyikan, itu ada di dalam lagu tersebut itu ada interval nada. Apa itu interval nada? Coba dibaca yang kencang, Adit. Interval nada. Interval nada adalah jarak antara nada yang satu dengan nada yang lainnya. Antara nada ada yang berjarak satu nada, ada pula yang berjarak setengah nada. Ada 5 nada yang berjarak sama dan 2 nada yang berjarak setengah. Oke, jadi interval nada itu adalah jarak antara nada yang satu dengan yang lain. Nah, dalam sebuah lagu itu kan pasti punya notasi. Notasi itu kayak do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, itu punya jaraknya masing-masing. Nah, ini dari do ke re, ini ada interval nadanya, ada jaraknya. Dari do ke re ini jaraknya berapa? 1. Dari re ke mi jaraknya 1. Dari mi ke fa jaraknya setengah. Dari fa ke sol 1. Dari sol ke la 1. Dari la ke si 1. Dari si ke do setengah. Jadi di sini ada 2 yang setengah, yang lain jaraknya 1. Jadi cara cepatnya kamu ingetin aja. Yang jaraknya setengah hanya dari mi ke fa sama dari si ke do. Nah, Bu, gimana jaraknya kalau misalnya dari do ke mi? Berapa interval nadanya? Dari do ke mi. Do ke re berapa? 1. Dari re ke mi? 2. Nah, dari re ke mi
Berapa dari la ke do? 1,5. Nah, dari la ke do. La ke si 1, si ke do setengah. Berarti kalau dari la ke do berapa? 1,5. Itu yang namanya interval nada atau jarak dari nada yang satu ke nada yang lainnya. Jadi kita kalau menyanyikan harus tahu interval nadanya bagaimana. Nah, sama kayak tadi kita nyanyi lagu Cinta Lingkungan. Itu harus ada interval nadanya masing-masing. Nanti kita bedah dari nada yang ada di lagu Aku Cinta Lingkunganku, interval nadanya apa aja. Nah, sekarang kita beralih. Tadi kita sudah menyanyi. Sekarang ibu punya gambar yang harus kamu amati. Ada gambar apa aja nih? Ada gambar apa aja yang ada di papan tulis? Ada balita. Ada apa lagi? Anak-anak. Ada remaja. Ada dewasa. Nah, nanti ibu akan kasih kamu beberapa kalimat. Ibu akan masing-masing ibu akan kasih 3 kalimat. Kamu harus nanti kamu cerminkan. Kira-kira kalimat yang kamu pegang, kelompokmu pegang ini kamu diskusikan. Apakah dia ciri-cirinya balita, apakah ciri anak-anak, ciri remaja, ciri dewasa, dan seterusnya. Jadi nanti kamu tempel. Kelompok 1 tempel, misalnya, Bu, saya dapat kalimatnya ini, berarti saya masuk ke balita. Atau saya mau tempel di anak-anak, atau di remaja, dewasa, dan seterusnya. Jadi masing-masing ibu akan kasih 3 kalimat ya. Nih, kelompok 1. Diskusikan, ini kira-kira masuknya ke klasifikasi yang mana? Masing-masing mendapat 3 kalimat. Kamu harus tentukan. Nih ya, kamu harus tentukan. Nanti perwakilannya 3, masing-masing kelompok perwakilannya 3 orang. Tempel kalimatnya ke depan ya. Kamu diskusikan dulu ini kira-kira masuknya kemana. Ya, didiskusikan dulu kira-kira dia masuknya kemana. Masing-masing kelompok itu ada 3 kalimat yang harus kamu tempel ke depan. Jadi masing-masing perwakilan kelompok pergantian dulu. Kelompok 1 dulu kita cek, kelompok 2, 3, dan seterusnya kita cek 1 per 1. Oke, kita cek kelompok 1. Kemampuan motorik mulai berkembang. Ditaruh di balita, benar apa enggak kira-kira? Benar. Lanjut, kelompok 2 kalimatnya apa aja? Kelompok kedua, mulai mengenal hal baik dan hal buruk. Dia naruhnya di anak-anak, kira-kira betul atau tidak? Betul. Lanjut, kelompok 3. Kelompok ketiga, taruh kalimat telah matang secara emosional di remaja. Kira-kira betul enggak? Salah. Salah apa betul? Salah. Bukannya salah, kurang tepat ya. Jadi harusnya telah matang secara emosional itu adanya di mana? Dewasa. Di dewasa. Kalau remaja itu justru cenderung masih labil, belum stabil. Jadi kalau sudah matang itu biasanya ada di tahapan yang dewasa. Oke, lanjut kelompok 4. Kelompok 4 ini taruh kalimatnya terjadi perubahan dalam ketertarikan terhadap sesuatu. Itu adanya di remaja. Kira-kira kamu perubahan ketertarikan itu mulai di remaja bukan?
nggak? Ya, betul. Kenapa? Karena kalau kamu sudah dewasa itu biasanya kamu memiliki tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab terhadap tugas pekerjaanmu dan lain-lain. Lanjut kelompok ketiga. Oke, lanjut. Kemampuan fisik berkembang sangat pesat di balita, betul tidak? Beban emosional masih labil, itu adanya di remaja. Benar ya? Terjadi perubahan fisik secara primer dan sekunder. Primer itu dasar, sekunder itu tahapan yang lebih berkembang. Nah, kira-kira ada di dewasa atau di mana? Benar ke di dewasa nih? Salah. Harusnya adanya di mana? Di yang mana? Sama di mana? Di remaja. Jadi perubahan fisik secara primer dan sekunder ini harusnya ada di remaja. Itu yang namanya disebut masa pubertas. Jadi nanti kamu saat masa pubertas itu terjadi perubahan fisik secara primer dan sekunder. Lanjut kelompok 2. Kelompok kedua. Organ reproduksi telah tumbuh dan berkembang dengan sempurna. Itu adanya di remaja menurut kelompok 2, betul atau tidak? Nah, memiliki daya ingat yang tinggi. Adanya di anak-anak. Betul nggak daya ingat yang tinggi itu adanya di anak-anak? Betul. Jadi saat masa anak-anak itu paling mudah untuk menghafal atau mengingat sesuatu. Ini hasil dari diskusi kalian. Kita lihat coba. Jadi balita, ciri-ciri tahapannya itu adalah pertama kemampuan motorik mulai berkembang, kemampuan komunikasi mulai berkembang, dia mulai bisa belajar bicara. Lalu kemampuan fisik berkembang sangat pesat, pertumbuhan terjadi sangat pesat itu ada di masa balita. Lalu berikutnya ciri-ciri tahapan berikutnya yaitu anak-anak. Pertama, mulai mengenal hal baik dan buruk. Yang kedua, memiliki daya ingat yang tinggi. Yang ketiga, memiliki rasa ingin tahu yang besar. Lalu yang ketiga adalah masa remaja. Masa remaja atau bisa kita sebut sekarang adalah masa pubertas. Yaitu pertama terjadi perubahan dalam ketertarikan terhadap sesuatu. Lalu perubahan emosionalnya masih labil. Terus yang ketiga terjadi perubahan fisik secara primer dan sekunder. Primer itu adalah perubahan yang utama, kalau sekunder itu adalah perubahan-perubahan pendukung yang mendukung perubahan utama itu. Nah, yang berikutnya adalah tahapan dewasa, yaitu yang pertama telah matang secara emosional. Jadi biasanya dia lebih bijaksana, lebih dewasa, lalu mempunyai rasa tanggung jawab. Dia biasanya lebih bertanggung jawab terhadap keluarga, terhadap tugasnya, terhadap pekerjaan, pendidikan, dan seterusnya. Lalu organ reproduksi telah tumbuh dan berkembang dengan sempurna. Maksudnya bisa menghasilkan keturunan. Jadi sudah berkembang sempurna. Ada dua, primer dan sekunder. Oke. Nah, sekarang udah tahu tadi kita sudah awal-awal kita sudah mencari informasi-informasi tertentu. Nah, sekarang ibu akan membagi kalian menjadi kelompok kalian. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang ya. Nah, silakan duduk di tempatnya, di kelompoknya masing-masing. Ibu akan memberikan LKPD, bekerja peserta didik. Nanti kamu diskusikan dan jawab LKPD-nya ini bersama-sama kelompokmu. Didiskusikan secara bersama-sama. Ya, ibu akan bagikan LKPD-nya. Ini kelompoknya Ali. Ini kelompoknya Putih. Nah, duduk yang rapi, lalu kamu diskusikan kelompokmu secara bersama-sama. LKPD-nya udah ibu bagikan, kamu kerjakan sesuai dengan kelompok kalian, didiskusikan bareng-bareng gimana penyelesaiannya. Oke, silakan dibaca dan dibuka LKPD-nya. Oke. Kelompok ini gimana? Ada kesulitan enggak? Enggak, sudah sampai mana? Masih bahasa Indonesia. Kelompok ini gimana? Ada kesulitan enggak? Enggak ada. Sudah sampai ke mana? Masih di bahasa Indonesia juga. Lanjut coba. Ayo. Tirta, gimana? Sudah sampai mana? Sudah masuk
jangan lupa nanti nyanyikan lagu Aku Cinta Lingkunganku ya. Kalau itu kan pertanyaannya kan tadi kan pertanyaannya bahasa Indonesia Sudah selesai semua KPD-nya? Sekarang kita akan mempresentasikan satu persatu masing-masing kelompok hasil pekerjaan yang KPD kamu ya ke depan kelas. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Silakan maju ke depan. Nanti tentukan siapa yang mau bicara. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan-pertanyaan soal bahasa Indonesia. Berdasarkan teks di atas, jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut. A. Apakah judul teks di atas? Jawabannya adalah Kampung Rawajati. B. Apakah kata kunci pada judul teks tersebut? Jawabannya adalah lingkungan, Kampung Rawajati, warga, pengelolaan, dan uang. Kita dikelola dengan baik. Sekian dari kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 akan menyanyikan lagu Aku Cinta Lingkungan. Aku cinta lingkunganku, aku jaga dan ku sayangi bersama ayah ibu. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan IPA. Kami menyanyikan lagu Aku Cinta Lingkungan. Dan ku sayangi bersama ayah ibuku, membersihkan halamanku, bersihkan lingkunganku, bersihkan dari sampah, kata ayah dan ibuku, anak yang pandai cinta lingkungan. Bersama ayah ibuku, membersihkan halamanku, bersihkan lingkunganku, bersihkan dari sampah. Dari kelompok 1 akan menyanyikan lagu Aku Cinta Lingkungan. Kencengan kamu ya. Aku cinta lingkunganku, ku jaga dan ku sayangi bersama ayah ibuku, membersihkan halamanku. Kami dari kelompok 1 akan menjawab soalan 4. 1. Apakah kalian melihat adanya perbedaan dari keempat gambar di atas? Coba tuliskan perbedaan itu. Gambar yang 1 ada gambar laki-laki dan laki-laki dewasa. Gambar kedua ada anak perempuan remaja dan perempuan dewasa. Soal kedua, anak laki-laki dan anak perempuan akan mengalami masa puber. Apakah yang dimaksud masa puber? Apakah ciri anak laki-laki dan anak perempuan pada masa puber? Gambar kedua ada remaja perempuan dewasa. Masa puber adalah masa. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kita sudah selesai mempresentasikan hasil LKPD kamu. Alhamdulillah semuanya hasilnya sudah baik, sudah cukup bagus dalam mempresentasikan lembar kerja. Nah, sekarang kita akan melakukan evaluasi mandiri. Ibu sudah share sebuah link quizzes di grup kita. Silakan ambil HP-nya lalu masuk ke link quizzes yang sudah Ibu share ya. Oke. Nah, oke, ada kendala nggak? Ya udah bisa masuk semua.
Sudah semua? Masih banyak. Gerak terus. Alhayu masih memimpin, disusul Novi, Natasha, Edward, Felicia, Erina, Ayunda. Dia lagi naik, Jeremy naik. Ya, dibaca dengan teliti soalnya. Evaluasinya sudah selesai. Sekarang kita lihat hasilnya. Yang pertama itu Alhayu, alhamdulillah betul semua. Dilanjut Dira dan Natasha. Dira, Natasha, Jeskil, Novianti ini salah satu. Lalu Tirta, Ramdan, dan Feli salah dua dan seterusnya. Alhamdulillah hasilnya sudah cukup baik. Mudah-mudahan kalian bisa meningkatkan hasilnya ya. Sekarang simpan dulu handphonenya. Sekarang kita simpulkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Oke. Nah, coba duduk dulu yang benar. Oke, jadi tadi kita belajar dari awal sampai akhir, dari menemukan kata kunci, menyanyikan lagu sesuai dengan interval nadanya, lalu memberikan ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki dan perempuan. Sampai saat ini sudah paham semuanya atau tidak? Ada hal-hal yang tidak dimengerti? Sudah, ya sudah cukup mengerti ya. Oke. Nah, kira-kira dari pelajaran ini siapa yang bisa menyimpulkan apa saja yang kita pelajari saat ini? Coba, siapa yang bisa menunjuk, memberikan pendapatnya? Apa aja yang kita pelajari? Memberikan kesimpulan. Memberikan kesimpulan. Ya, ayo silakan berdiri. Apa aja kesimpulannya hari ini kita pelajari? Kesimpulan hari ini dapat menyampaikan tentang lingkungan, Ya. perbedaan antara balita, anak-anak, dan remaja, orang tua, lingkungan yang sehat dan bersih, tentang sampah, buang sampah, dan Oke. Terus SBDP-nya kita pelajari tentang apa tadi Alhayu? tentang lagu Aku cinta lingkungan. Terus IPA-nya tadi pubertas, bahasa Indonesia mencari kata kunci. Oke, terima kasih buat Alhayu. Kasih tepuk tangan dulu. Oke. Nah, itu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, ada yang masih bingung dengan pembelajaran kali ini? Oke ya, udah cukup mengerti, cukup paham. Nah, kira-kira dari pembelajaran hari ini apa yang kamu rasakan? Nah, apakah pembelajaran ini menarik? Baik. Bagaimana dengan pembelajaran sebelumnya, lebih menarik yang sekarang atau sebelumnya? Dua-duanya menarik. Yang sebelumnya kita belajar matematika, sekarang pembelajaran tema juga ternyata juga sangat menarik. Oke, kira-kira ada yang harus kita perbaiki belum? Tidak dari pembelajaran ini? Ya, harus lebih teliti, betul Ayunda. Harus lebih tertib, lebih semangat, lalu lebih termotivasi lagi supaya hasilnya menjadi lebih baik lagi. Oke, sekarang karena sudah selesai, Ibu akan memberikan PR untuk kamu kerjakan di rumah. PR-nya itu ada di halaman 9 buku tema kamu. Ya, jadi dibuka buku temanya, kamu kerjakan nanti buku tema ini. Kerjakan, boleh tanya orang tua, boleh tanya kakak, boleh tanya tetangga, saudara, atau boleh kerja kelompok. Oke, tadi PR-nya nanti jangan lupa dikerjakan, dikumpulkan di pembelajaran selanjutnya. Lalu
siswa. Lalu kita masih melanjutkan cara mencari informasi pada bacaan. Lalu berikutnya juga masih mempelajari tentang ciri pubertas pada anak laki-laki dan perempuan. Jadi nanti kamu pelajari supaya besok kita bisa semakin paham dan mengerti. Oke. Nah, sebelum kita tutup, bukunya boleh dirapikan, kita bersiap-siap untuk pulang. Dirapikan kembali bukunya. LKPD-nya boleh dikumpulkan ke ibu dulu. Ya, LKPD-nya. Oke. Ada yang belum paham? Sudah mengerti semua ya? Kalau ada kesulitan boleh ditanyakan ke ibu. Oke, lanjut. Oke, sebelum pulang, ibu harap kalian bisa tetap semangat dalam belajar, lebih paham, bisa menemukan sendiri pelajaran-pelajaran yang memang kamu ingin ketahui supaya bisa lebih lama ingatnya. Kalau kamu dengerin dari ibu kan kamu hanya mendengarkan, tapi kalau kamu menemukan sendiri itu biasanya akan lebih kekal di otak kamu. Gitu, ya. Oke, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Kita berdoa dulu sebelum pulang. Ayo, silakan dipimpin oleh Audrey. Siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Guru. Waalaikumsalam. Nanti langsung pulang, tidak usah kemana-mana. Kalau mau pergi izin dulu sama orang tua. Jangan lupa belajar dan mengerjakan PR. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba dari sini dulu. Oke, dah. Dira, cukup.